Kebutuhan nutrisi jamur tiram agar tumbuh subur itu ada beberapa nutrisi yang memang dibutuhkan di dalam dunia jamur tiram. Jamur tiram membutuhkan nutrisi lengkap yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan vitamin. Oleh karena itu, apabila Anda itu mau budidaya jamur tiram, Anda itu harus memiliki pupuk jamur tiram yang memiliki kandungan nutrisi yang tinggi. Sebab apabila kandungan nutrisinya tuh sangat rendah sekali, maka yang terjadi adalah ketidaknormalan terhadap jalannya micelum atau pertumbuhan jamur tiram itu sendiri. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang gimana sih cara membuat pupuk jamur tiram itu dengan mudah dan murah. Jadi di sini saya itu menggunakan dua bahan pupuk yang saya gunakan, yaitu saya menggunakan wortel dan juga saya menggunakan nanas. Dan selain itu saya kasih tambahan karbohidrat. Jadi tambahan dari karbohidrat itu sendiri yaitu dari susu dengkau. Jadi inilah bentuk dari susu tersebut yang saya gunakan itu seperti ini. Kenapa? Karena saya memilih bahan-bahan tersebut karena memiliki kandungan yang memang sangat tinggi sekali. Salah satu contoh yaitu kandungan dari nanas tersebut. Nanas tersebut itu memiliki kandungan atau memiliki gizi yaitu kadar air itu 85,66 gram, sedangkan protein itu 0,53 kg. Lemak total itu 0,11 gram lah. Sedangkan karbohidrat itu adalah 13,5 gram. Dan kemudian serat itu 1,4 gram, zat besi 0,28 mg, dan fosfat adalah 8 gram. Sedangkan yang terakhir adalah kalium 108 gram. Nah, di sini sudah jelas bahwa karbohidrat, memang kandungan karbohidratnya itu sangat tinggi sekali. Sedangkan di jamur tiram itu sangat membutuhkan karbohidrat untuk mendorong pertumbuhan satu jamur tiram. Jadi ini sangat cocok bagi sahabat-sahabat jamur untuk diterapkan pada proses pencampuran media backlog itu sendiri. Jadi di sini saya akan kasih tutorial tentang cara pembuatan nutrisi jamur tiram yang memiliki kandungan vitamin yang tinggi. Sedangkan kandungan wortel itu sendiri, yaitu wortel itu dengan berat 61 gram itu memiliki kandungan 509 mikrogram dan vitamin A, dan juga menyediakan 5000 msc beta karoten, dan selain itu adalah banyak lagi vitamin-vitamin lainnya yang terkandung dalam kandungan wortel itu sendiri. Jadi ini memang adalah perpaduan antara wortel dan nanas ini sendiri, yaitu sama-sama memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi. Jadi ini memang sangat bagus sekali untuk untuk mengurangi bekatul yang kita campurkan pada proses pembuatan media backlog itu sendiri. Lah, untuk tutorial cara pembuatan nutrisi atau pembuatan pupuk jamur tiram ini sendiri, yaitu yang pertama, Anda itu harus disiapkan ember. Jadi Anda itu harus disiapkan ember. Kemudian untuk konsentrasi atau takarannya untuk pembuatan nutrisi ini sendiri, yaitu yang pertama itu adalah nanas. Nanas itu adalah setengah kilogram, jadi 500 gram. Kemudian yang kedua adalah wortel. Wortel itu menggunakan 250 gram, jadi separuhnya dari nanas itu sendiri. Kemudian susu dengkau ini bisa menggunakan satu atau bisa menggunakan dua, karena semakin banyak karbohidrat yang kita campurkan itu, maka juga semakin bagus pupuknya. Kemudian sesudah disiapkan bahan-bahannya itu, lalu bahan tersebut antara wortel dan nanas itu dicacah atau dipotong kecil-kecil, yaitu bentuknya itu seperti potongan dadu. Itu sudah dipotong dadu itu potongan tersebut itu. Jadi ini dipotong kecil-kecil sampai benar-benar kecil potongan tersebut. Lalu sesudah dipotong, barulah campuran tersebut itu di blender. Apa tujuannya pemblenderannya? Tujuan pemblenderan ini agar nutrisi atau vitamin-vitamin yang ada di dalam kandungan bahan tersebut itu mudah agar keluar semua, agar terurai semua kandungan. Jadi yang kita buang itu adalah ampasnya. Kemudian yang terakhir ini adalah air. Air itu saya membutuhkan 1 liter. Jadi perbandingannya itu airnya itu 1 liter. Kemudian sesudah kita cacah, kemudian lalu kita blender.
Jadi pemblenderan ini bisa Anda itu dilakukan per satu blenderan itu kurang lebih kisaran 1 sampai 2 menit. Itu insya Allah sudah halus atau sudah masak atau sudah lunak kandungan tersebutnya itu. Jadi itu di blender sampai benar-benar halus. Kemudian sesudah di blender, kemudian dimasukkan ke bak satunya lagi. Kemudian blender semuanya sampai memang benar-benar habis bahan tersebut. Kemudian sesudah di blender, barulah susu itu dimasukkan ke dalam blenderan tersebut. Kemudian itu sesudah susu dimasukkan ke blenderan tersebut, lalu kita itu tuangkan pada bak yang berbeda. Agar apa? Agar itu tidak tercampur pada bahan yang masih asar, karena bahan tersebut ini masih mengalami proses penyaringan. Jadi agar ketika kita itu melakukan penyemprotan atau melakukan penyiraman, agar pada spuirnya itu tidak mengalami penyumbatan sehingga mengganggu pada proses penyiraman. Jadi ini sesudah dilakukan penyaringan, barulah kita dilakukan pencampuran untuk susu tersebut. Jadi susu ini fungsinya itu adalah salah satunya, fungsi susu Denkau ini adalah sebagai sumber dari karbohidrat. Jadi karbohidrat itu memang sangat penting sekali pada proses pembuahan maupun pada proses jalannya miselium, karena karbohidrat ini adalah sebagai sumber energi suatu makhluk hidup. Jadi ini apabila Anda itu tidak memperhatikan karbohidrat ini, maka yang terjadi adalah ketidaknormalan baik pada jalannya miselium maupun pada pertumbuhan jamur tiram itu sendiri. Nah, sesudah bahannya ini sudah jadi, berapa hari Mas interval penyemprotannya ini? Interval penyemprotannya adalah 1 minggu sekali. Jadi untuk konsentrasi pupuk tersebut ini yaitu dengan 100 gram pupuk tersebut itu dicampur pada 8 liter air. Jadi itu diaduk sampai merata. Kemudian setelah diaduk sampai merata, barulah disemprot pada baklok atau pada jamur tiram. Ingat, penyemprotannya ini sesudah dilakukan pemanenan, bertujuan agar tidak basah pada jamur tersebut. Kemudian yang kedua adalah manfaat dari pupuk tersebut, manfaat dari pupuk organik cair ini ketika kita disemprotkan ke baklok itu, yang pertama itu adalah dapat mengurangi pemberian nutrisi pada umumnya. Misalkan Anda itu menggunakan nutrisi bekatulnya itu berapa sekian persen, jadi Anda itu bisa mengurangi nutrisi tersebut, karena nutrisi yang kita campurkan itu sudah dapat setidaknya besar kecilnya sudah dapat menggantikan bekatul tersebut. Jadi bekatulnya dikurangi, misalkan menggunakan 20%, jadi itu Anda tuh bisa menggunakan 15%. Karena apa? Karena ada campuran pupuk. Itulah keuntungan dari nutrisi tersebut. Terus yang kedua, apabila kita disemprotkan pada media jamur tiram, itu biasanya itu putihnya itu agak menebal, karena ada kandungan nanas yang dapat ada pigmen sih, kandungan pigmennya yang ada di dalam nanas itu yang dapat memutihkan jamur tiram. Jadi misalkan yang agak musam, jadi ini memang saya buktikan sendiri, memang seperti itulah kenyataannya di lapang, itu kandungan dari pupuk tersebut itu. Terus yang ketiga adalah ini biaya yang sangat murah sekali. Memang ini sangat murah sekali, insya Allah dengan uang 10.000 Anda itu sudah bisa buat nutrisi yang sangat bagus sekali ini untuk pertumbuhan jamur tiram. Jadi ini memang sangat baik sekali apabila Anda mau menerapkan pupuk ini sendiri. Jadi oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat jamur dimanapun kalian berada, dan semoga video ini bisa menginspirasi sahabat-sahabat jamur. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dan oh ya, apabila Anda belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dalam dunia seputar jamur tiram. Sampai jumpa di video saya selanjutnya, masih dalam dunia seputar jamur tiram. Salam pemuda tani.